saya akan menceritakan sejarah perkembangan pertanian dari zaman prasejarah sampai dengan kemerdekaan. Teman-teman perlu ketahui, di zaman prasejarah, di mana bagian dari sejarah kebudayaan pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Yang kedua, pertanian berkembang secara independen di berbagai tempat di dunia, di antaranya yaitu Cina, Afrika, Papua, India, dan Amerika. Mengenai atau mengemukakan bagaimana manusia berpindah dari budaya berburu ke budaya bercocok tanam. 1. Hipotesis oasis, di mana dikemukakan oleh Reinhard Pumlik pada tahun 1908 dan dipopulerkan oleh Far Gordon Cheld yang menerangkan hipotesis tersebut ke dalam buku Marcus himself. Yang kedua, hipotesis lereng berbukit. Hipotesis lereng berbukit ini dikemukakan oleh Robert Braidwood pada tahun 1948 yang memperkirakan bahwa pertanian dimulai di lereng berbukit. Yang ketiga, hipotesis perjamuan, di mana dikemukakan oleh Brian Hayden yang memperkirakan bahwa pertanian digerakkan oleh keinginan untuk berkuasa dan dibutuhkan sebuah perjamuan besar untuk menarik perhatian dan rasa hormat dari komunitas. Yang keempat, teori demografik, di mana diusulkan oleh Karl Schaffer pada tahun 1952 yang diadaptasikan oleh Lewis Bedford dan Ken Flannery. Dan yang terakhir, hipotesis evolusioner oleh David Rindos mengusulkan bahwa pertanian merupakan adaptasi evolusi bersama antara tumbuhan dan manusia. Selanjutnya teman-teman, pada zaman penjajahan, di mana pada saat Belanda menjajah pada tahun 1830, pada saat itu pemerintah penjajah hampir bangkrut. Waktu perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Gubernur Jenderal Judo mendapat izin khusus melaksanakan sistem tanam paksa, kultur Stelsel, dengan tujuan utama mengisi kas pemerintah jajahan yang kosong. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840, sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa. Nah, pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian seperti kerbau, sapi, tenaga kerja yang serba gratis. Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu yang permintaannya di pasar dunia sedang membumbung dibudidayakan. Akibat tanam paksa ini, produksi beras semakin berkurang dan harganya pun melambung. Selanjutnya, masa penjajahan Jepang, di mana setelah menduduki Indonesia, Jepang melihat bahwa produksi beras tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Pelaksanaan pertanian di awal secara ketat dengan tujuan untuk mengendalikan harga barang, terutama beras.
Untuk memperlancar usaha-usahanya, Jepang membentuk jiwa Hokage, kebaktian rakyat di Jawa, dan Nogyo Kimiai, Koperasi Pertanian. Penderitaan dan kesengsaraan Indonesia selama penduduk Jepang lebih buruk apabila dibandingkan dengan penderitaan dan kesengsaraan pada masa penjajahan Belanda. Zaman kemerdekaan, perkembangan pertanian di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Namun, selain berbagai ancaman akibat bencana alam dan perubahan iklim, pertanian juga terancam oleh kerusakan tanah yang makin mengeras, kering, intensifikasi menggunakan pupuk. Melalui kebijakan program Insus 1969 dari pemerintah, intensitas penggunaan pupuk kimia meningkat. Akibatnya, residu tanah menumpuk, hama meningkat, beragam dan resisten terhadap obat-obatan pertanian.